Setiap hari kita menggunakan berbagai barang yang bergantung pada listrik, seperti ponsel, jam dinding, atau kendaraan mobil listrik. Nah, tapi kita jarang bertanya, dari mana sih listrik itu berasal? Apakah hanya dari pembangkit listrik aja? Ternyata listrik juga bisa dihasilkan loh dari reaksi kimia. Nah, cabang yang mempelajari hubungan antara listrik dengan reaksi kimia disebut dengan elektrokimia. Pada materi kali ini kita akan kupas mengenai elektrokimia. Nah, sebelum itu seperti biasa aku sudah menyiapkan satu lagu sebagai pengantar materi kita kali ini. Jadi simak dulu yuk. Aku belajar elektrokimia, reaksi redoks elektron pindah. Dalam sel volta arus mengalir dari anoda menuju katoda. La 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 la. Dalam anoda dan juga katoda ada oksidasi dan juga reduksi. Di elektrolisis harus mengalir dari anoda menuju katoda. La 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 la. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai elektrokimia. Elektrokimia itu adalah cabang kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Banyak banget nih istilah baru yang akan kita pelajari, kayak sel elektrokimia, perbedaan sel volta dan sel elektrolisis, lalu katoda dan anoda. Terus hukum Faraday juga nih. Jadi ya pasti banyak banget pertanyaan yang muncul di kepala. So kita bahas aja sekarang yuk. Jadi kita akan mempelajari tentang elektrokimia. Kita akan kupas tuntas mengenai sel elektrokimia. Jadi apa sih itu sel elektrokimia? Jadi sel elektrokimia itu adalah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya, yaitu energi listrik menjadi energi kimia melalui reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, sel elektrokimia ini dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sel volta, yaitu dia akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan sel elektrolisis yang akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Lalu bagaimana sih persamaannya antara sel volta dan sel elektrolisis? Tadi dari pengertiannya aja udah agak beda gitu ya. Kira-kira ada nggak sih persamaannya? Ya pasti ada dong. Nah jadi untuk persamaannya yang pertama adalah dia mempunyai dua elektroda, yaitu anoda dan katoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi redoks. Jadi baik sel volta maupun sel elektrolisis itu sama-sama punya yang namanya elektroda. Dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Nah, elektroda itu merupakan lempengan-lempengan tipis ini ya yang ada di gambar ini nih. Yang ini sel volta, ini sel elektrolisis. Nah, di sini kan kalian bisa lihat dia sama-sama punya elektroda ya, baik katoda maupun anoda gitu. Yang kedua adalah dia menggunakan elektrolit atau larutan atau lelehan. Yap, betul banget. Jadi sel volta maupun sel elektrolisis itu sama-sama menggunakan elektrolit. Ini kan biar dia bisa mengantarkan listriknya gitu ya. Jadi harus ada elektrolit atau larutannya gitu. Nah ini kalau kalian lihat di gambarnya itu sama-sama punya larutan kan. Nah ini tuh sama gitu. Lalu tempat terjadi reduksi itu di katoda dan tempat reaksi oksidasi di anoda. Nah ini penting banget ya karena ini bakal kita pakai juga istilah ini di soal-soal berikutnya gitu ya. Jadi untuk mengingatnya itu biasanya bisa disingkat jadi KRAO gitu ya. Jadi KRAO itu apa? KRAO itu katoda reaksi ya, katoda reaksi, anoda oksidasi. Nah ini perlu banget diingat ya. Jadi kalau misalkan pada sel volta dan sel elektrolisis baik reduksi di
volta ataupun di elektrolisis itu sama-sama terjadi di katoda. Sedangkan tempat reaksi oksidasinya itu terjadi di anoda gitu. Lalu bagaimana arah aliran elektronnya? Jadi untuk arah aliran elektronnya itu adalah anoda ke katoda. Nah, baik sel volta maupun elektrolisis punya arah aliran elektron yang sama. Oke. Sekarang bagaimana perbedaannya ya? Tadi kan udah nih persamaannya. Sekarang perbedaannya gimana? Nah, kalau sel volta itu perbedaannya ya dengan sel elektrolisis. Untuk sel volta dia itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, terus untuk kutub katoda dan kutub anodanya itu ini juga ya, kayak beda juga gitu si muatannya. Kalau pada sel volta tuh dia positif si katodanya, kalau anodanya itu negatif. Jadi biasanya disingkat kepan. Jadi katoda positif, anoda negatif untuk sel volta. Lalu dia reaksinya berlangsung secara spontan dan dia punya jembatan garam. Kalau pada sel elektrolisis dia itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Lalu untuk kutub katoda dan kutub anodanya itu punya muatan yang beda juga. Untuk katoda pada elektrolisis itu negatif, kalau pada anodanya itu positif, jadi kenap ya. Katoda negatif, anoda positif. Dan reaksinya itu berlangsung tidak spontan ya. Dan dia juga tidak punya jembatan garam gitu. Jadi itu perbedaan singkat dari sel volta dan sel elektrolisis. Oke, di sini kita akan bahas mengenai sel volta atau sel Galvani ya. Jadi apa sih itu sel volta atau sel Galvani? Tadi kan kita udah dengar sekilas ya mengenai si sel volta ini. Jadi sel volta itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik atau arus listrik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, si sel volta itu kayak gini biasanya ya. Tuh dia ada katodanya, ada anodanya gitu. Terus nanti dia akan mengubah si energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi arus listrik ya. Di sini ada voltmeternya tuh. Nah, ini ada reaksinya. Nanti kita coba bahas ya lebih lanjut mengenai reaksi dari si sel volta ini gitu. Tuh ini ada katodanya. Contohnya di sini ada tembaga Cu dan zinc ya. Seng di sini anoda. Nah, oke. Nah, di sini potensial sel. Kita akan juga ketemu dengan potensial sel pada sel volta ya. Misalkan di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah potensial reduksi atau potensial redoks ya. Biasanya lambangnya tuh E. Nah, jadi apa itu potensial reduksi atau potensial redoks ya? Jadi dia tuh adalah ukuran kecenderungan suatu zat kimia untuk menerima elektron tereduksi atau melepaskan elektron atau teroksidasi gitu. Sedangkan kalau potensial reduksi standar atau ini ya lambangnya adalah potensial reduksi yang diukur pada keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius, konsentrasi ion 1 molar dan tekanan gas 1 atmosfer. Nah gitu ya. Nah jadi ini ada contohnya. Contoh persamaannya ya. Ini mirip banget gak sih sama reaksi redoks yang pernah kita kerjain sebelumnya. Nah jadi makanya mereka sangat berhubungan erat gitu ya. Di sini ada Ag plus 2-min tuh Ag. Terus di sini ada ininya potensial selnya gitu ya. Tuh potensial reduksi standarnya. Nah kita akan coba kerjakan soal mengenai ini ya nanti. Tuh di sini ada si ini ya. Jadi memang kalau semakin besar nilai si potensial reduksi standar, maka dia akan lebih cenderung reduksi gitu. Oke, nah di sini kita akan coba latihan soalnya. Yang pertama ada soal diketahui potensial elektrodanya ada ini Sn2+ plus 2-min, dia jadi Sn. Terus nilai potensial standarnya adalah min 0,14 volt. Lalu Ag plus E-min itu dia jadi Ag. Terus potensial selnya nilainya 0,80 volt. Nah dia udah tahu ya, udah dikasih tahu ini reaksi selnya udah tahu ya, reaksi sel ini reaksi redoksnya ya. Nah jadi di sini kita gak usah nyari lagi reaksi selnya atau reaksi redoksnya karena dia udah dikasih tahu di soalnya ya. Nah untuk mencari potensial sel selain dari reaksi sel itu kan kita bisa tahu juga dari rumus ini ya. Rumus ini
potensial sel sama dengan potensial standar reduksi min potensial standar oksidasi. Nah, tadi ingat-ingat lagi gimana cara menentukan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Kalau yang reduksi itu pasti dia akan lebih besar gitu ya daripada yang oksidasi. Jadi sebenarnya di sini kita tinggal tentuin aja yang mana yang reduksi, berarti yang ini reduksi kan, karena dia lebih gede reduksi. Berarti dia mengalami dia ada di katoda ya. Berarti ini di anoda ya, dia oksidasi. Nah, oke. Nah, dari sini ya udah kita langsung kurangin aja gitu. Berarti di sini kita punya SL-nya sama dengan reduksi 0,80 dikurang min 0,14. Nah, berarti tinggal 0,80 tambah 0,14. Berarti jadi 0,4 di sini 8 tambah 1 9. Jadi jawabannya adalah plus 0,9 volt ya. Nah, jadi sebenarnya kalau udah diketahui ininya, terus udah diketahui reaksi selnya itu kita nggak perlu lagi pakai reaksi selnya gitu. Langsung aja pakai rumus yang ini. Jadi selama kita bisa nentuin mana oksidasi, mana reduksi, itu aman harusnya ya, menentukan potensial sel. Oke, yang nomor 2, diketahui potensial elektroda dari ini Al3+ plus 3 menghasilkan Al. Terus ini ada diketahui ya nilai potensial selnya gitu. Nah, karena kita ketahui juga nilai potensial sel dan dia ini udah dikasih tahu juga reaksi redoxnya ya, jadi kita nggak usah lagi cari reaksi selnya gitu. Kita pakai rumus tadi lagi gitu ya, sama. Kita pakai rumus yang SL, reduksi dan oksidasi. Nah, jadi ini tinggal dikerjain aja. SL sama dengan, ingat ya kalau reduksi itu dia lebih besar nilainya, berarti yang ini ya min 0,44 dia lebih mendekati ke 0, berarti dia reduksi, yang ini oksidasi. Berarti tinggal dimasukin aja nilainya min 0,44 terus dikurang min 1,66, berarti jadi min 0,44 plus 1,66 ya, berarti jadi 1,66 dikurang 0,44 ya. Ada gak? Oh ya ada. Ini 1 kurang 0, 1. Jadi hasilnya 1,22 volt ya, positif. Berarti dia yang ini. .22 volt. Oke, jadi gitu aja caranya. Tinggal pakai rumus aja yang itu. Oke, nah selanjutnya kita akan cari latihan soal yang ketiga ya. Diberikan data potensial sel sebagai berikut. Pasangan sel yang menghasilkan potensial sel paling besar adalah, ini tentang potensial sel lagi, cuman bedanya kita harus mencari pasangannya gitu. Nah, ini potensial sel paling besar berarti artinya apa? Selisihnya dia kecil ya. Selisihnya kecil. Nah, karena dia ini berupa notasi sel, kita udah bisa tahu ya mana katodanya, mana anodanya. Nah, ingat-ingat lagi tentang yang Crow itu ya. Jadi kalau misalkan katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Kita pakai rumus yang ini lagi ya, yang tadi lagi ya. Yang reduksi dikurangin oksidasi. Nah, oleh karena itu kita gampang nih, tinggal dimasukin aja angkanya sesuai si notasi selnya. Berarti kalau misalkan notasi sel tuh dia mulainya dari anoda ya, dari anoda baru dia ke katoda. Nah, ini adalah notasi sel. Jadi yang paling kiri itu adalah anodanya, si zinc ini. Oke, berarti kita coba aja langsung masukin ke rumusnya ya. Yang A berarti itu zinc dulu, reduksi dulu ya, berarti reduksi itu katoda dulu, berarti dari ujung kanan ya kita ngerjainnya, berarti dari CU dulu itu berarti 0,34, berarti 0,34 volt dikurang si zinc min 0,76.
volt ya. Nah dia jadi kalau kita kotret ya 0,76, ini jadi 10, ini jadi 11, ini jadi 1,10 ya. Jadi ini 1,10 volt. Terus kita coba yang B ya. Yang B tuh dia, kita mulai dari kanan, ingat dari katodanya dulu karena dia reduksi. Berarti dari AG dulu. AG itu nilainya berapa? 0,80 ya. 0,80 dikurang oleh si PB. PB itu berarti min 0,13. Min 0,13. Berarti ini jadi plus ya. 0,80 ditambah 0,13 390, berarti 0,93 volt ya. Kita lanjut lagi ke bawah, ini positif, ini positif. Terus yang C ya, yang C itu CU dulu, berarti CU tadi 0,34, jadi 0,34 dikurangin Ni itu dia nilainya min 0,25, min 0,25. Ini ditambah lagi 0,34 tambah 0,25, berarti ini 9, ini 5, ini 0,59 volt. Oke, lanjut ke yang D. Ini berarti positif. Yang D itu dia ni-nya dulu, berarti ni-nya min 0,25, min 0,25 volt dikurang PB-nya itu min 0,1, min 0,13, berarti ini jadi min 0,25 plus 0,13, 0,135, ini 8, 3, jadi 0,38. Yap, tapi negatif ya di nilainya karena dia yang paling besar. Biar rapi, ini min 0,38 volt. Terus yang E itu dia AG dulu. AG itu berarti 0,80 dikurang zinc, betul, zinc tuh min 0,76, min 0,76, berarti ditambah ya 0,80 ditambah 0,76, 6 dipanggil 16, 1,56 volt positif. Oke, jadi karena kita udah tahu semua nilainya, kita bisa cari potensial sel yang paling besar. Berarti kita lihat ya, potensial sel yang paling besar itu adalah ini 1,10 enggak. Ini bisa, ini 0, semua ya soalnya. 1,10 volt, yang A itu, yang B itu 0,93. Oke, yang C itu 0,59, yang D itu min 0,38, berarti yang D udah pasti enggak ya. Terus yang E itu 1,56 ya, 1,56 volt. Berarti yang paling gede itu yang E ya, yang E. Oke, berarti ini jawabannya yang. Nah, jadi kayak gitu ya untuk latsol tentang potensial sel. Di sini kita akan coba contoh latihan soal ya, biar lebih paham lagi. Nah, di sini ada soal, diketahui data potensial sel berikut. Di sini ada yang persamaan 1, AG plus E min, dia menghasilkan AG. Lalu yang kedua ada PB2 plus 2E min menghasilkan PB. Dengan diketahui tadi nilai potensial sel standarnya adalah di sini plus 0,80 volt, dan yang kedua itu ada min 0,13 volt. Oke. Nah, berarti di sini kita harus menentukan yang pertama adalah reaksi redoksnya. Yang kedua kita tentukan notasi selnya, dan yang ketiga yang C itu kita tentukan nilai potensial sel standar selnya ya. Dari data potensial sel yang kita ketahui ini gitu.
Jadi kita akan tentukan dulu reaksi redoksnya dan nilai ininya ya, potensial standar selnya gitu. Karena si A dan C ini dia bisa barengan gitu ya kita nemuinnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Step by step. Oke, step pertama apa nih? Step pertama adalah kita akan menentukan elektrodanya dulu nih. Jadi dari persamaan tadi, dari reaksi ini ya, dua ini, kita harus tahu mana yang katoda, mana yang anoda. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita coba lihat data si tadi potensial standarnya gitu ya. Nilai si potensial sel standarnya. Jadi si nilai itu tuh fungsinya ini, dia untuk menentukan elektroda, mana yang katoda, mana yang anoda. Nah, gimana maksudnya? Jadi, jika si potensial standar logam Y misalkan ya, di sini kita ibaratkan ya logam Y, dia lebih besar daripada potensial sel logam Z, maka logam Y akan cenderung mengalami reduksi dan logam Z akan cenderung mengalami oksidasi. Jadi, ketika si logam Y misalkan dia nilai ininya E-nya lebih besar ya daripada si logam Z, maka logam Y akan lebih cenderung mengalami reduksi dan logam Z akan mengalami oksidasi. Nah, tadi kita lihat di sini ya, yang Y ya, logam Y. Nah, dia tuh nilainya berapa? Plus 0,80 volt. Nah, jadi ini tuh dia lebih besar kan, karena dia positif nilainya. Sedangkan kalau yang Z itu, logam Z itu dia lebih kecil karena dia minus ya, min 0,13 volt. Nah, berarti kalau kayak gitu si logam Y kan dia lebih besar dari Z. Nah, dari sini aja kita udah bisa nentuin mana yang katoda, mana yang anoda gitu ya. Ingat, terus kalau kita udah tahu nih, berarti logam Y itu reduksi, logam Z itu oksidasi. Terus apa? Terus kita ingat CRAO ya, tadi singkatan katoda, reduksi, anoda, oksidasi gitu. Jadi baik sel volta maupun sel elektrolisis itu sama-sama CRAO ya, dia sama-sama CRAO gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih ya, tadi yang mengalami reduksi itu berarti katoda, berarti tadi yang logam Y, yang ini ya, yang si Ag+ ini, berarti dia katoda yang ini. Lalu yang oksidasi ya, yang ini, itu berarti dia anoda ya, berarti kita udah tahu nih mana yang katoda, mana yang anoda. Nah, ini ada perbedaan ya pada yang anodanya, karena kan kalau pada jadi perbedaannya ya tadi gitu, seperti itu perbedaannya. Oke, jadi kalau misalkan kita udah tahu step 1 udah selesai, kita udah tahu elektrodanya mana, kita bisa lanjut ke step 2. Oke, step 2 apa nih? Jadi step 2 tuh kita akan tentukan reaksi selnya atau reaksi redoksnya. Tadi ya ditanyakan kan tadi. Oke, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita ingat ya, katoda itu reduksi, tadi CRAO itu katoda reduksi. Artinya apa kalau reduksi? Artinya dia akan menangkap emin ya, dia akan menangkap elektron. Kalau anoda itu dia oksidasi ya, berarti artinya apa? Artinya dia akan melepas elektron. Jadi dari tadi itu, dari pernyataan tadi kita bisa tahu gitu ya, kalau misalkan pada katoda itu dia menangkap elektron ya, berarti si elektronnya akan ada di ini ya, di ruas kiri gitu si elektronnya. Jadi kan kalau kita bisa lihat di sini dia ada elektron ya di sini. Nah, ini tuh masih sama kayak sebelumnya karena memang elektronnya itu selalu ada di kiri gitu ya, si Ag+ ini. Jadi sebenarnya ini udah betul reaksinya, kita nggak perlu ubah-ubah lagi gitu ya. Jadi ini Ag+ plus elektron sama Ag, kita tulisin dulu si reaksinya gitu. Terus yang anoda kita cek dulu udah betul belum dia tuh oksidasi. Kalau di sebelumnya kan dia belum oksidasi kan, dia tuh masih malah reduksi gitu ya, malah persamaan reduksi, maka kita ubah dulu dia. Jadi kayak gini, si Pb-nya itu dia di kiri tetap, lalu si Pb2+-nya Pb2+-nya dia pindah ke kanan gitu. Jadi si Pb2+-nya dia pindah ke kanan. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi si Pb2+ sama 2Mi-nya dia pindah ke kanan gitu. Sedangkan si Pb-nya dia tetap sendiri ya, dia tetap sendirian.
Jadi tinggal dibalik aja sebenarnya. Kayak apa? Tadi kan dia punya ini PB-nya di kanan ya. Terus ini si elektronnya ini dia di kiri. Nah, kalau misalkan dia oksidasi tinggal dibalik aja gitu. Tinggal dibalik ya. Nah, gini. Oke. Nah, kalau misalkan udah benar nih dia oksidasi mana, yang reduksi yang mana ya, terus persamaannya udah benar kayak gini, udah sesuai, maka kita bisa eliminasi si elektron. Nah, ini kan awalnya yang persamaan katoda ini dia nggak ada 2 kan, dia cuman emin aja. Nah, kenapa kita tambahkan 2? Biar kita bisa coret ini 2E sama 2 emin ini kita bisa ilangin gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi sebenarnya si 2Ag ini, Ag plus ini dia munculnya karena dia dikali 2 gini, dikali 2 ini kali 1 gitu. Jadi ini mirip banget ya sama kita menyamakan reaksi redoks yang waktu itu kita sempat bahas ya. Nah, jadi kita eliminasi si elektronnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia dikali 2 berarti semuanya harus dikali 2 juga. Makanya si Ag plus juga 2, si Ag juga 2 gitu. Nah, oke, dari sini ya udah kita coret aja si elektronnya. Kalau elektronnya udah hilang, kita bisa langsung gabungin aja gitu ya. Yang reaksi ruas kiri dan yang ruas kanan. Yang ruas kiri kita punya apa aja? Punya PB, punya 2Ag plus ya. Terus dia menghasilkan, karena ini udah hilang, dia menghasilkan PB2 plus lalu 2Ag gitu. Jadi gitu ya. Cukup simpel kan kalau misalkan kita sudah kenalan dengan reaksi redoks terlebih dahulu gitu. Nah, gimana dengan si potensial standarnya? Potensial standarnya kita tambah gitu ya. Kita tambah. Nah, kenapa ini ganti? Kenapa awalnya dia minus jadi plus? Karena kan dia awalnya ini reduksi gitu. Terus dia berubah jadi oksidasi. Maksudnya ini juga berubah kan, awalnya ini kan di sini, terus ini di kiri gitu ya, di ruas kiri. Tapi ini kebalikannya, maka si tandanya juga harus berubah gitu. Jadi tanda ini juga harus berubah. Kalau misalkan reaksinya berubah, maka tandanya juga berubah gitu. Yang asalnya min jadi plus. Makanya ini tiba-tiba jadi plus, itu alasannya gitu. Terus kita tambahin, maka si potensial selnya kita tahu ya, di itu adalah 1,03 volt. Sedangkan reaksi redoksnya itu ini ya, PB plus 2Ag plus, dia menghasilkan PB2 plus 2Ag. Nah, ini adalah reaksi redoksnya. Nah, ini tuh sebenarnya udah terjawab ya tadi soal yang A dan yang C gitu. Tapi kalau misalkan kita mau menentukan nilai potensial selnya dengan cara lain juga bisa gitu. Misalkan ini gitu ya, mau pakai yang konsep tadi reduksi dan oksidasi gitu. Jadi kalau misalkan ini kita bisa langsung cobain aja gitu. Kayak misalkan tadi kan reduksi itu yang ini ya, si 0,80, berarti bisa aja kan langsung 0,80 dikurang, ini kan awalnya itu min ya. Jadi kalau misalkan ini tuh dia nggak ganti gitu loh, jadi tetap aja sama, dia sama kayak yang ini gitu. Kecuali kalau memang dia dibikin kayak reaksi kayak gini gitu loh. Karena ini kan dia pengurangan kan, bukan pertambahan, jadi beda gitu. Kalau ini dia nggak ganti tandanya, jadi 0,80 min 0,13 ya tadi tuh. Ya 0,13. Nah, ini kan sama aja sebenarnya. Maksudnya kayak 0,80 ditambah 0,13. 0,80 ya. Nah, ini jadinya 1,03, sama aja kan sebenarnya tuh. Nah, ini sama aja. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya dia positif, maka dia reaksinya spontan ya. Dia spontan terjadinya. Oke, jadi itu cara menentukan nilai E-nya dengan cara lain gitu. Oke. Sekarang yang terakhir, tadi ada pertanyaan tentang notasi sel. Nah, untuk notasi sel kita pakai format ini. Anoda, ion, katoda. Tadi ingat anodanya apa ya? Kita bisa lihat aja lagi di sini kalau lupa. Tuh, anodanya dia PB ya di sini. Anodanya PB. Ya, di sini PB, ionnya PB2+. Jadi ionnya tuh adalah ion si ini ya. Ion si milik anoda tuh. Jadi ionnya anoda.
anoda, ionnya anoda, terus Ag+ itu ionnya katoda ya. Ini ionnya katoda, terus Ag itu adalah katodanya gitu. Jadi simpelnya anoda, ionnya katoda, katoda itu anoda ionnya ya gitulah pokoknya ya. Jadi untuk notasi sel itu pakai format itu. Oke, selanjutnya kita akan ke materi tentang deret sel volta. Nah, jadi deret sel volta itu apa sih? Deret volta itu adalah urutan logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya dari yang paling mudah teroksidasi, yaitu reduktor kuat. Jadi si potensial standarnya itu negatif besar di kiri, hingga yang paling mudah tereduksi. Jadi dia sifatnya oksidator kuat, lalu nilai potensial selnya itu positif besar yang ada di kanan, dengan hidrogen atau H sebagai patokannya gitu. Nah, jadi si deret volta ini dia fungsinya adalah kita jadi bisa menentukan sifat reduktor atau oksidatornya gitu. Dimana logam di kiri, yaitu yang potensial negatif, itu adalah reduktor kuat. Jadi dia mudah teroksidasi gitu ya. Nah, sedangkan logam di kanan ya, semakin dia ke kanan, dia potensialnya positif, maka akan semakin kuat juga sifat oksidatornya gitu. Jadi dia akan mudah tereduksi gitu. Jadi itu salah satu kegunaan dari deret volta gitu ya. Nah, kita coba lanjut. Gimana nih cara hafalin deret volta? Nah, deret volta ini tuh kan banyak banget gitu ya. Dari unsur Li sampai unsur Au gitu. Jadi biasanya kalau untuk menghafalkan deret volta ini kita bisa pakai jembatan keledai gitu ya. Kayak gini contohnya. Ini jembatan keledainya dari yang kiri ya. Coba ya kita baca. Jadi di sini ada lihatlah kalau, Li itu lihatlah, K itu kalau ya. Bapak. Jadi lihatlah kalau Bapak Sesar nanti meninggal alam mana air. Jadi ini agak random ya, cuman memang biasanya lebih kayak lebih nempel di otak gitu. Tuh, ini kan ada litium, ada kalium, ada berinium, ada ini ya kalsium, ada natrium, magnesium, aluminium ya. Terus ya, jadi banyak banget lah gitu ya. Mangan, H2O, zinc ya, planium, ada Fe, besi ya. Nah, jadi kita ngafalinnya gitu ya. Lihatlah kalau Bapak Sesar ya. Jadi awalannya tuh yang diambil. Li itu kan lihatlah kalau Bapak Cae ya, Sesar nanti meninggal ya, Mg tuh meninggal alam mana air H2O itu. Nah, ini tuh kan tadi batasnya ya, karena dia di sini di air ini, di bagian ini tuh dia sama dengan 0 si potensial standarnya. Nah, ini pembatasnya si air. Lalu zinc, Cr, zaman kerajaan Fir'aun cerdik, cocok Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, sambal bibi cukup hangus agak pahit. Jadi gitu. Oh iya, di sini juga aku lupa mention kalau misalkan dia tuh bisa memprediksi juga reaksi spontan ya si deret volta ini. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kita bisa menentukan apakah suatu reaksi pendesakan logam tuh akan terjadi secara spontan atau tidak gitu. Jadi dia tuh punya kayak acuan gitu ya, atau dia tuh punya ciri khas khusus. Jadi contohnya ya, kalau misalkan logam kiri itu dia bisa mendesak ion logam kanan gitu. Jadi si ion logam ini ya, logam kiri ini dia bisa mendesak ion logam kanan gitu. Nah, nanti ada contoh soalnya, kita coba bahas lebih lanjut di contoh soalnya ya. Oke, jadi tadi untuk cara hafalkannya ya, kalian bisa hafalin jembatan keledainya gitu kan, dia agak random jadi harusnya inget ya.
Oke, karakteristiknya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai karakteristiknya. Gimana nih karakteristik tadi si logam-logam ini? Jadi, yang pertama itu semakin ke kiri, si potensial standarnya itu akan semakin kecil. Jadi, semakin ke sini ya, itu dia akan semakin mudah mengalami oksidasi ya. Nilai ininya tuh dia akan semakin kecil. Jadi, si logam ini ya akan semakin reaktif. Dia akan dipisahkan oleh H ini. Nah, semakin ke kiri dia semakin reaktif dan nilai potensial standarnya semakin kecil dan dia akan mudah mengalami oksidasi ya. Jadi semakin ke kiri itu semakin kuat di oksidasi atau sifat reduktornya semakin kuat. Sedangkan kalau ke kanan dia itu semakin besar potensial selnya. Jadi dia semakin sulit mengalami oksidasi. Dan dia tuh reduktornya lemah, jadi semakin kuat di reduksi dan cenderung oksidator gitu. Maksudnya kalau misalnya dia semakin ke kanan ini tuh dia akan semakin kurang reaktif gitu. Jadi kationnya merupakan oksidator kuat. Jadi berkebalikan ya dengan yang di kiri gitu loh. Jadi kalau semakin ke kiri itu dia semakin reduktor, kalau semakin ke kanan itu semakin cenderung oksidator gitu. Jadi reduktornya lemah. Nah, di sini ini ada yang unik nih, tadi ya yang udah aku mention sebelumnya, kalau logam kiri itu dapat mereduksi atau mengusir ion logam kanannya. Nah, jadi dia bisa mengusir ya dalam tanda kutip. Contohnya apa nih? Contohnya ini ya. Logam kiri dapat mereduksi atau mengusir ion logam kanannya. Nah, logam kiri itu ini ada Na dan Al ya. Coba ya di sini. Nah, ini ya maksudnya. Jadi semakin ke kiri ya, semakin ke kiri ini maksudnya ke sini. Nah, ini ada Na, ini ada Al. Nah, Na itu dia lebih ke kiri kan daripada si Al. Jadi si Na ini dia dapat mereduksi si Al atau mengusir ion logam kanannya gitu ya. Jadi tuh lihat ini diambil ya, dia dicuri gitu. Jadi ini ada 3 Na ya, 3 Na plus AlOH3. Berarti ini dia lebih kiri, ini dia lebih ke kanan gitu. Nah, ketika kita ini gabungkan gitu ya, tuh dia diusir. Nih, dia karena dia lebih ke kiri ya, jadi dia bisa mereduksi ion ini, ion logam si Al ini. Jadi 3 NaOH tambah Al-nya jadi single ya. Al-nya jadi sendirian, OH-nya direbut sama si Na gitu. Jadi gitu maksudnya. Logam kiri tuh dia dapat mengambil ion logam kanannya, dapat diusir gitu, kayak udah sana aja. Jadi dia Al-nya sendirian gitu ya. Al-nya single ya, gara-gara si Na ini dia merebut, dia mengusir pasangannya ya. Jadi gitulah istilahnya atau analoginya gitu. Oke, nah di sini kita akan coba latihan soal mengenai deret volta. Jadi soal pertama ada logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, tapi tidak dapat mendesak logam A. Urutan potensial reduksi yang semakin negatif adalah, berarti ini kita harus tulisin dulu yang diketahui ya. Jadi tadi yang diketahui dari soal itu, logam A itu dapat mendesak logam B. Logam C dapat mendesak logam B dan logam C tak dapat desak logam A. Kalau ada soal kayak gini, maka kita coba gambarkan dulu ya, mana kira-kira yang ada di kiri, mana yang ada di kanan. Nah, ingat tadi kalau misalkan yang dapat desak tuh siapa? Yang dapat mendesak logam lain adalah yang ada di kiri, atau dia semakin ke kiri. Berarti semakin ke kiri dia semakin bisa mendesak yang logam di kanannya gitu. Oleh karena itu ini di keep aja. Nah, di sini kita bisa tahu ya urutannya. Logam A mendesak logam B. Logam C mendesak logam B, tapi logam C nggak bisa mendesak logam A. Berarti kalau logam C nggak bisa mendesak logam A itu pasti dia ada di kirinya logam C gitu. Berarti dia ada di paling awal, karena dia dapat mendesak si B dan dia nggak bisa didesak oleh logam C gitu ya. Berarti dia lebih kuat gitu ya si ininya, sifatnya. Nah, abis logam A ada apa? Abis logam A mendesak logam B. Logam C mendesak logam B.
Oke, berarti dia bisa mendesak logam B. Tapi ingat di sini ada logam C. Logam C dia mendesak logam B. Berarti logam B ini yang paling kanan ya. Berarti yang di tengah siapa? Di tengah logam C. Terus yang di kanan apa? Yang di kanan logam B. Nah, gini ya. Jadi urutannya dari yang paling kiri ke kanan itu kayak gini. Ingat, semakin ke kiri berarti dia semakin bisa didesak lah. Dan semakin ke kiri maka dia potensialnya akan semakin negatif ya, semakin negatif. Jadi semakin ke kiri dia akan semakin negatif ya, semakin ke kiri semakin negatif. Oke. Nah, berarti pertanyaannya urutan potensial reduksi yang semakin negatif. Berarti yang semakin negatif itu berarti kita awali dari yang paling kiri. Yang paling kiri itu ada A, terus berarti dia bakal lebih negatif dari C dan dia akan lebih negatif dari yang B. Berarti jawabannya A, C, B, yaitu yang B. Nah, gitu. Jadi soal selanjutnya ya, nomor 2. Dari data potensial standar CU ini yaitu plus 0,31 volt dan yang untuk zinc itu negatif 0,76 volt. Maka dapat dikatakan bahwa dalam keadaan standar itu apa ya? Oke. Kita berarti harus ingat-ingat lagi sifat-sifat ini ya, apa sih ininya, unsur-unsurnya gitu. Nah, ini aku tulisin dulu si potensial CU-nya itu nilainya plus 0,31 volt dan yang zinc itu min 0,76. Nah, dari informasi ini aja sendiri kita udah bisa tahu ya kalau si E dari si CU ini dia lebih gede dari E di zinc. Nah, dari informasi ini kita bisa tahu juga ya kalau dia lebih besar dari zinc berarti dia apa tadi? Reduksi ya. Reduksi. Terus yang zinc ini oksidasi. Oke. Gitu. Jadi terus dia positif ya. Berarti kalau positif ingat ya tadi di deret volta ya, pada deret volta. Pada deret volta itu semakin ke kanan maka dia akan semakin positif, semakin ke kiri dia semakin negatif. Nah, kalau yang di kiri tadi apa? Dia lebih apa? Nah, dia sifat reduktornya kuat ya, reduktor kuat. Artinya dia akan semakin mudah dioksidasi. Sedangkan kalau yang kanan itu reduktornya lemah. Reduktornya lemah, berarti dia akan sulit dioksidasi ya. Semakin sulit dioksidasi gitu. Nah, berarti dari sini kita udah tahu juga ya kalau dia tuh selain dia reduksi, si CU ini dia juga merupakan reduktor yang lemah ya. Reduktor lemah. Sedangkan yang ini dia reduktor kuat. Nah, terus apa lagi? Ini berarti si CU ini dia akan sulit ya. Sulit dioksidasi. Terus kalau yang ini berarti dia akan mudah dioksidasi, lebih mudah dioksidasi ya. Nah, oke. Dari informasi ini kita coba lihat ya, CU lebih mudah teroksidasi. Oke, ini salah ya. Karena di pernyataan ini kita lihat kalau si CU tuh dia sulit dioksidasi karena dia merupakan reduktor lemah. Dia lebih positif daripada si zinc. Berarti artinya kalau misalkan dia lebih positif maka dia lebih sulit dioksidasi. Sifat reduktornya dia lebih lemah. Berarti yang ini salah. Logam zinc lebih mudah mengendap daripada logam CU. Oke. Mengendap tuh apa? Mengendap tuh jadi mengendap tuh dia lebih mudah tereduksi ya, dia lebih mudah tereduksi atau bukan lebih mudah direduksi ya. Jadi kalau yang lebih mudah direduksi pastinya si CU kan, karena dia sulit dioksidasi. Berarti ini ada sifatnya lagi ya, dia lebih mudah direduksi. Direduksi itu kan berarti apa? Biloxnya turun kan, misalkan dari CU2+ jadi CU. Nah, ini yang mengendap, si logam CU ini yang mengendap. Artinya CU tuh akan lebih mudah untuk mengendap ya daripada si zinc. Oke, berarti ini salah.
Dalam deret volta logam zinc terletak di sebelah kanan logam Cu. Dalam deret volta logam zinc terletak di sebelah kanan logam Cu. Berarti kalau si zinc ini dia terletak di sebelah kanan logam Cu, harusnya logam zinc ini dia lebih ini nggak sih, lebih positif ya daripada Cu. Tapi kenyataannya enggak kan, si zinc ini dia lebih negatif dari Cu. Jadi harusnya si zinc itu dia di kirinya si Cu gitu, karena dia lebih negatif. Berarti ini salah. Logam zinc lebih mudah larut menjadi ion zinc 2+ dibandingkan dengan logam Cu. Nah ini betul ya, ini kebalikan dari tadi yang si Cu itu. Kalau misalkan si Cu dia lebih mudah direduksi, maka tadi kan yang zinc ini dia akan lebih mudah dioksidasi. Ingat, oksidasi itu berarti biloxnya naik ya, bilox naik. Artinya dia akan jadi misalkan dari zinc ke zinc 2+. Nah dia akan lebih mudah mengalami reaksi ini, si zinc ini. Jadi dia akan mudah larut jadi ion zinc 2+ dibandingkan dengan logam Cu. Jadi betul ya. Sedangkan kalau Cu tuh tadi dia lebih mudah mengendap ya, jadi logam Cu gitu ya, Cu2+ jadi Cu. Kalau zinc tuh dari zinc ke zinc 2+ gitu. Bagan sel voltanya dapat ditulis dengan ini. Kayak ini salah ya, karena kita kan tahu kalau misalkan si Cu ini dia reduksi, berarti dia katoda. Berarti kalau katoda ini kan katoda harusnya dia ada di kiri ya, di kanan. Jadi kan dia katoda di paling kanan, terus ini ion lagi, nah ini anoda. Nah gitu. Jadi harusnya di sini si Cu, di sini zinc. Berarti ini salah ya gitu. Jadi jawabannya adalah yang D.